Salam semuanya, Miss berharap kalian masih tetap sehat-sehat ya. Oke, hari ini kita akan memulai lagi pelajaran Bible di tanggal 10 bulan November 2020. Maka sebelumnya Miss mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau boleh menyertai memberkati kami di sepanjang malam hingga hari ini. Sekarang kami akan mulai pelajaran Bible. Tuhan tolong kami supaya kami memahami semua materi dengan baik di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, seperti biasa siapkan buku dan juga siapkan Alkitab. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini dengan buka di halaman 17. Kembali bermimpi. Mungkin anak-anak masih ingat cerita yang kemarin tentang siapa? Masih tentang Yusuf. Nah, sampai hari ini juga kita masih bahas tentang Yusuf. Kemarin kita sudah bahas tentang mimpi, dan hari ini juga kita masih bahas tentang mimpi yang kedua. Nah, di mimpi yang kedua ini, sesudah juru minuman dan juru roti yang Yusuf bantu mereka untuk menerjemahkan mimpi mereka keluar, 2 tahun kemudian ternyata yang bermimpi adalah Firaun. Waktu Firaun bermimpi, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan tentang apa arti mimpinya ini. Nah, ternyata dari kedua orang yang sudah ditolong oleh Yusuf itu, salah satu kan yang juru roti dipotong, dipenggal kepalanya ya, sedangkan yang juru minum tidak. Dia masih tetap bekerja di istana Firaun. Nah, waktu Firaun bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan mimpi itu, juru minum ini teringat akan siapa? Teringat akan Yusuf. Jadi dia sampaikan kepada Firaun bahwa di penjara itu ada seseorang yang bisa menafsirkan mimpi. Dan waktu saya dan juru roti itu bermimpi, dia mampu menafsirkannya dan semuanya itu terjadi sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Akhirnya Firaun mengutus orang untuk menjemput Yusuf dari penjara. Kita lihat di situ apa mimpi Firaun. Firaun bermimpi bahwa dia melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Sapi-sapi yang kurus tersebut memakan sapi-sapi yang gemuk. Jadi mimpi pertama itu penglihatannya tentang 7 sapi yang gemuk, dan selanjutnya itu 7 sapi yang kurus. Nah, sesudah itu 7 sapi yang kurus ini memakan 7 sapi yang gemuk ini. Akhirnya Yusuf menerjemahkan. Kalau anak-anak baca di dalam kitab Kejadian, anak-anak akan tahu Yusuf menjelaskannya dengan sangat detail. Kenapa? Karena Yusuf mendapat hikmat dari Tuhan. Jadi kalau anak-anak mau mendapat hikmat yang lebih seperti yang Yusuf miliki, maka dekatkanlah diri kepada Tuhan. Jangan hidup jauh-jauh dari Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Oke, kita lihat selanjutnya. Dan Yusuf menyampaikan bahwa 7 sapi yang gemuk itu adalah 7 tahun kelimpahan. 7 sapi yang kurus itu adalah 7 tahun kelaparan. Nanti kita lihat ceritanya sangat seru. Akhirnya apa yang terjadi? Sesudah Yusuf menerjemahkan mimpi itu, Firaun langsung mengangkat Yusuf menjadi apa? Menjadi apa yo? Siapa yang tahu? Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Supaya Yusuf bisa mengatur semuanya dengan baik. Jadi sesudah Yusuf menjadi Perdana Menteri atau orang nomor 2 di Mesir, sesudah Firaun, Yusuf melakukan apa yang sudah menjadi arti dari mimpi itu, atau apa yang sudah Tuhan tetapkan di hati Yusuf untuk Yusuf kerjakan. Di saat itu pula lah pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi Yusuf. Apa yang Yusuf lakukan selalu berhasil, dan orang-orang di Mesir itu sangat senang. Jadi sepanjang 7 tahun kelimpahan itu, Yusuf membangun tempat-tempat atau lumbung-lumbung di setiap kota untuk menyimpan makanan untuk sesudah 7 tahun kelimpahan, maka terjadi 7 tahun kelaparan. Jadi makanan-makanan atau padi-padi yang disimpan di lumbung itu akan dikeluarkan atau digunakan pada waktu 7 tahun kelaparan itu. Nah, ternyata apa yang dilakukan Yusuf itu bukan hanya memelihara bangsa Israel,
tapi memelihara seluruh orang di dunia. Anak-anak boleh baca di kitab Keluaran itu menjelaskan bahwa banyak orang yang datang dari berbagai bangsa untuk membeli makanan di Mesir, termasuk siapa? Keluarga-keluarga dari Yusuf. Oke. Kita lihat cerita selanjutnya. Anak-anak boleh lihat di situ. Di halaman 19 ada halaman 18 dan 19 ada tugas. Anak-anak boleh melihatnya. Nah, kita lihat waktu Yusuf berumur berapa tahun dia dipercayakan sebagai orang nomor 2 di Mesir. Waktu Yusuf berumur 30 tahun. Yusuf berumur 30 tahun dia diangkat menjadi gubernur di Mesir atau orang nomor 2 di Mesir. Nah, ada tugas-tugas dan teks dari sampai halaman 20 dan sampai halaman 21. Anak-anak boleh kerjakan di rumah. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mari kita menutupnya dengan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang besar kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya ya. Tuhan Yesus memberkati.